Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku, perkenalkan, nama saya binti Syarifah Fatimatuz Zahra dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nganjuk. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Pendekatan Pendidikan Berbasis Budaya Perbandingan Sistem di Indonesia dan Cina. Baik, langsung kita ke pembahasan. Keberadaan budaya suatu bangsa akan mempengaruhi sistem pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan tidak akan berjalan serta berkembang dengan baik jika tidak sesuai dengan budaya yang dianut. Budaya suatu bangsa memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, serta memberikan dampak yang baik dalam perkembangan pendidikan maupun kemajuan belajar siswa. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan mutu, proses, serta prestasi belajar siswa di sekolah melalui pendidikan yang melibatkan serta memperhatikan nilai penting kebudayaan. Pentingnya budaya ini telah banyak memberikan dampak positif pada perkembangan pendidikan serta keberhasilan belajar siswa, sehingga budaya telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Menurut Nadraha, kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan-kebudayaan yang diperlukan manusia untuk menguasai alam semesta agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Pembelajaran berbasis budaya merupakan revolusi dari demokratisasi pembelajaran melalui perluasan pelayanan pembelajaran untuk kepentingan masyarakat. Pembelajaran berbasis budaya menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi segala tantangan hidup yang berubah-ubah dan semakin berat. Secara kontekstual, pembelajaran berbasis budaya adalah model penyelenggaraan pembelajaran yang bertumpu pada prinsip dari konsep budaya, bergerakan oleh budaya, dan untuk menciptakan budaya baru yang bercorak dan bernilai lebih dari budaya sebelumnya. Lantas, bagaimana hubungan kebudayaan dengan pendidikan? Baik budaya maupun pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pada hakikatnya pendidikan adalah proses pembudayaan. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah mengakibatkan adanya perubahan pada budaya masyarakat yang berlangsung cepat. Perubahan budaya tersebut juga berakibat pada perubahan pendidikan. Baik budaya maupun pendidikan akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan pendidikan yang cepat juga membawa perubahan pada kehidupan masyarakat. Perkembangan yang begitu cepat membuat masyarakat tidak menyadari bahwa mereka juga mengalami perubahan. Peran budaya dalam dunia pendidikan. Budaya dapat menunjang pembelajaran yang baik bagi generasi muda. Melalui budaya yang disalurkan dalam proses pembelajaran akan memberikan pemahaman pada siswa tentang budaya bangsa, serta menjadikan peserta didik yang menanamkan nilai-nilai budaya pada dirinya, sehingga dapat memilah nilai-nilai yang masuk dari luar yang dapat mengancam lunturnya budaya bangsa kita. Peran keluarga serta masyarakat tentunya sangat diperlukan guna melancarkan proses penyaluran nilai-nilai budaya melalui pendidikan. Upaya mengembangkan pendidikan berbasis budaya. 1. Memasukkan unsur budaya dalam materi pembelajaran. 2. Memberikan materi tentang budaya. 3. Menciptakan suasana. 4. Mengenalkan bentuk budaya dalam pembelajaran. 5. Menanamkan nilai-nilai luhur pada anak. 6. Memberikan contoh perilaku yang berbudaya. Perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Cina. Struktur. Indonesia menganut sistem 6-3-3, pendidikan dasar 6 tahun, 3 tahun pendidikan menengah pertama, 3 tahun pendidikan menengah atas. Tiongkok menganut sistem 6-3-3-4, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, 4 tahun pendidikan tinggi di universitas atau sekolah kejuruan. Kurikulum. Bahasa Indonesia menekankan beberapa mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, ilmu agama, matematika, IPA, IPS, seni, dan pendidikan jasmani. Kurikulum bahasa Mandarin menekankan mata pelajaran inti seperti sastra Tiongkok, matematika, bahasa Inggris, dan pendidikan moral dengan fokus pada mata pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika. Metode pengajaran. Indonesia biasanya menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru, sementara Tiongkok seringkali menggunakan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa yang mendorong pembelajaran aktif dan berpikir kritis. Bahasa pengantar. Di Indonesia, bahasa pengantar utama adalah bahasa Indonesia dan bahasa kedua adalah bahasa Inggris. Bahasa Mandarin adalah bahasa pengantar utama di Tiongkok, dan bahasa Inggris juga diajarkan sebagaimana mata pelajaran wajib di sebagian besar sekolah. Penilaian dan ujian. Ujian nasional terstandar diselenggarakan pada akhir pendidikan dasar menengah di Indonesia.
Siswa di Tiongkok mengikuti gaokao ujian masuk universitas dengan risiko tinggi yang berdampak besar pada penerimaan universitas. Sekolah tinggi, universitas-universitas Tiongkok terkenal secara global dan sangat kompetitif menawarkan beragam program dan menarik mahasiswa. Pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan terkait pendanaan, infrastruktur, dan pengakuan internasional meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas. Kesimpulan, adanya terobosan baru dalam dunia pendidikan melalui strategi pendidikan berbasis budaya dapat membuat manusia sebagai manusia yang tidak hanya belajar tetapi juga mengamalkan nilai-nilai budayanya, sehingga dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas akademik melainkan menjadi manusia yang berbudaya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.